Lu keluar dana nggak sih? Iya, jadi kalau bicara pilkada, saya keluar uang sekitar hampir 1,7 miliar. Saya pernah jadi anggota DPR RI hanya mengeluarkan uang 750 juta. Jadi kalau bicara balik modal nggak? Ya sangat balik modal kan gitu loh. Ini balik modal nggak? Kalau dia nggak benar-benar tulus melayani rakyat, maka dia akan tekor pasti. Nggak mungkin dong, dia keluar uang 40 miliar misalnya ya. Terus dia mau melayani rakyat. Kalau 200 juta per bulan aja nggak ketemu kan sama 40 miliar 5 tahun. Iya. Maka apa yang akan dilakukan? Korupsi. Ada yang bilang loh ya, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya suatu hari nanti ada pejabat yang berjanji pada masyarakat dan di tahun kedua dia tidak tercapai, maka masyarakat bisa tertarik, bisa bilang, mundur dong. Kayak siapa? Kayak Luki Hakim. Iya. Jadi tetap masih mau? Iya. Dan aku ngajak, ayo. Serius, beneran deh. Gue jadi wakil lo ya? Abang Luki Hakim, Dokter, luar biasa banget. Aku biasanya lihat di TV doang. Hari ini ketemu langsung. Ini penampakannya begini. Yes. Bang Luki ini apa nih jadi? Artis, public figure, aparat negara? Ya, mantan aktor yang akan menjadi aktor kembali dan calon mantan wakil bupati. Calon mantan wakil bupati. Calon mantan wakil bupati. Iya, karena mantan wakil bupati. Belum, karena kan belum SK-nya belum terima. Oh, SK-nya pun belum terima. Belum terima. Iya, SK untuk pemberhentiannya belum terima. Jadi calon mantan wakil bupati. Oh, belum resmi tapi sudah nggak menjabat lagi. Jadi namanya istilahnya tidak aktif apa? Istilahnya apa? Non-aktif. Non-aktif. Iya, Oke. Kenapa sih Bang Luki pengen jadi wakil bupati? Aku bingung nih. Oh, kenapa dulu pengen jadi wakil bupati? Mungkin kalau ditarik lagi, kenapa ingin terjun ke dunia politik? Kan dari pemain sinetron kan? Yes. Pernah jadi anggota Dewan, DPR RI, terus jadi wakil bupati. Kenapa? Karena supaya bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat. Oke. Aktor bermanfaat kan? Oke, menghibur masyarakat. Ya, ya. Jadi output dari kegiatan aktor itu adalah menghibur. Kalau si aktor ini bisa berbuat charity atau apa, personal kan? Tangannya terbatas kan? Seberapa kuat sih satu orang individu di Indonesia ya? Sekaya-kayanya artis ya? Let's say katakanlah artis-artis yang kaya, Raffi Ahmad, misalnya Baim Wong, misalnya gitu. Saya belum pernah dengar sampai membiayai sekitar 20.000 siswa. Iya. Jutaan nggak benar ya. 20.000 siswa. Belum mungkin ya kalau 1.000-2.000 mungkin Raffi pernah lah gitu ya. Terus membangun sekolah sampai 100 sekolah. Nah, tapi ketika si aktor ini, apalagi saya kan jauh maksudnya tidak seperti Raffi, Baim dan lain-lain. Jadi kemampuan saya dalam berbuat baik itu, kalau memang ingin berbuat baik itu terbatas. Tapi ketika terjun ke dunia politik, maka tangannya jadi besar, kewenangannya besar, anggarannya dikelola besar, sampai misalnya 50 miliar sekitar 1 tahun anggaran misalnya kan gitu, kayak dana aspirasi ya, bukan dana yang masuk ke transfer kita, bukan. Gitu. Jadi 50 miliar itu bisa buat beasiswa banyak anak, terus bangun sekolah, bangun apa. Dan ketika terjun ke politik yang lebih beda, misal eksekutif, tadi kan saya bilang legislatif, eksekutif, maka bisa membangun anggaran yang dikelola itu 1 tahun. Kalau kita bicara Indramayu itu sekitar 3 triliun lebih. Indramayu? Iya, 3 triliun lebih. Jadi kalau kita bicara DKI kan mungkin sekitar hampir 80-70 T misalnya, 70-80 T. Misalnya Jawa Barat, gubernur mungkin sekitar 20 atau berapa kan gitu. Nah kalau di Kabupaten Indramayu itu sekitar 3,7 triliun per tahun. Gede ya? Iya, dan itu dipakai untuk membangun. Artinya kan betapa besar kita. Jadi yang tadinya aktor yang outputnya sekedar menghibur atau charity secara personal, ketika berubah menjadi politisi dan memegang kewenangan, maka dia bisa berbuat sangat besar. Itu tujuan saya. Berarti bisa bantu banyak orang lain ya? Iya, bermanfaat. Tapi kenapa jadi pengen jadi wakil? Diajak dong pasti. Konteks politik itu kan undang-undang bisa bicara tentang pilkada itu nggak bisa wakil atau bupati sendiri kan, harus ada bupati dan wakil bupati. Itu undang-undangnya seperti itu. Nah biasanya kenapa ada yang jadi wakil? Karena porsi partainya lebih kecil. Porsi partainya, karena waktu itu partainya kan waktu itu PD Perjuangan, Gerindra sama Nasdem. Nah saya Nasdem cuma punya 1 kursi di situ, di kabupaten itu. Nah yang punya 7 kursi itu PDI Perjuangan, maka yang jadi bupatinya dari PDI Perjuangan. Dan Mas Luki diajak pada waktu itu jadi wakil bupati? Iya, diajak untuk wakil bupati. Ini pemilihan kan kemarin? Pemilihan kan? Iya. Dan menang tahun 2021 itu dilantiknya. 2021 Februari. Luar biasa banget kan? Luar biasa banget lo bisa menang kayak gitu punya.
Ya itu pertarungan yang berat. Kalau kita bicara ada tarik sedikit politik ya, ini tapi bukan bicara tentang parpol. Tapi di situ itu memang pemenangnya pada saat itu Golkar sudah 20 tahun. 20 tahun, jadi bupatinya, terus 2 periode, terus abis itu istrinya 2 periode lah gitu. Jadi memang sangat kuat. Jadi ketika menjadi pemenang baru itu sangat sulit karena itu mengganti semuanya kan. Dan kursi Golkar di situ tuh sampai ada sekitar 22 kursi. Nah, jadi berat, perjuangan yang sangat berat. Saya bangun pagi, ini ketika bicara kampanye ya, bangun pagi jam 5 saya bangun, jam 5 bangun, beres-beres apa semuanya, jalan jam 6. Jam 6 saya ketemu sama masyarakat door to door itu 1 hari 15 titik. 1 titik itu sekitar 1 jam lah. Jadi saya 15 jam. 15 ketemu sama 100 orang, 200 orang, 100 orang. Jadi semua desa di Indramayu ada 300 lebih, itu tidak ada yang tidak pernah saya datangi. Semua pernah saya datangi. Semua pernah didatangin semua. Dan rata-rata kalau datang itu kita ngobrol, bercengkrama dan foto-foto bersama. Jadi saya 1 hari bisa foto sama katakanlah 200 orang dikali 10 aja berarti udah sekitar 2000. 1 hari 2000 orang. Dan saya fotonya harus statis ya. Harus konstan. Nggak boleh kita ketika pas malam hari karena udah capek terus foto kayak ya nggak boleh. Karena foto itu long lasting kan. Kita harus mood kita harus sama seperti pagi. Jadi capek ya pasti ya. Banget capeknya. Nah itu kan perjuangannya secapek itu. Kenapa lu berhenti? Nah, tujuan waktu itu nggak inget tuh, mengenang lagi, gila gue capek banget, susah payah nih, gue udah kayak gini punya nih. Capek banget, dan kenapa berhenti? Karena itu tadi, tujuannya kamu jadi wakil bupati itu apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin membangun. Lalu ketika kamu tidak bisa membangun, terus kamu lagi ngapain di sini? Tujuan saya datang ke sini kan podcast. Kalau sampai di sini ternyata suruh ngepel, saya pulang. Kecuali dikasih tahu, dokter bilang, Loki datang ya, ngepel di rumah saya. Oke, deal ngepel, saya ngepel. Masalah kalau di sini disuruh podcast, saya datang jauh-jauh tadi parkir semua tuh sampai sini ternyata suruh ngepel, saya nggak mau. Tapi kalau suruh podcast saya mau. Nah, tujuan saya jadi wakil bupati adalah waktu itu membangun. Dan ketika udah jadi, terus tidak bisa membangun, terus saya ngapain? Walaupun dibayar, walaupun mendapatkan segala tunjangan dan lain-lain. Menurut Lucky kenapa sih nggak bisa ngapa-ngapain itu? Kan aku akan dengar nih di beberapa podcast ya. Seperti kalau kesan saya ya, kamu koreksi saya kalau saya salah ya. Seperti di bangku panjangkan sebenarnya. Jadi kayak nggak dikasih fasilitas, nggak dikasih apa-apa, kayak gitu. Tetap digaji, kayak digantung panjang kan? Kayak karyawan kita gaji, lu duduk aja dulu. Pokoknya sudah gue gaji di situ, lu duduk aja pokoknya di sana kan. Tapi kan nggak nyaman dong pasti jadi karyawan kan kayak gitu punya kan. Kenapa bisa kayak gitu? Untuk sebagian orang akan merasa nyaman digitukan. Karena kalau karyawan mungkin gajinya berapa? Berapa gaji karyawan? Katakanlah 15 juta 1 bulan. Udah take home pay-nya 20 juta. Ini kalau wakil bupati, saya nggak bilang wakil bupati di seluruh Santoro Indonesia karena beda-beda tergantung anggarannya. Beda-beda ya? Beda-beda karena ada yang anggarannya cuma 1 triliun, 500 miliar, 300 atau mungkin sekitar 2 triliun. Nah, ini kan 3,7 triliun. Berarti dana yang dikelola itu besar. Pungutan pajak itu besar. Jadi kalau misalnya mengut pajak itu nanti ada namanya intensif pajak. Jadi insentif lah. Jadi kita mendapatkan fee dari pemungutan pajak. Dan lain-lain ya. Itu saya tuh bisa menerima segala fasilitas dan hal-hal lain itu sekitar around 200 jutaan. Itu dengan saya dapat mobil mewah, ada 2 mobil baru, ada Mazda CX-8, ada Fortuner yang terbaru, lalu fasilitas rumah yang bagus. Bebas listriknya itu bebas, mau nyala AC 50 jam 1 hari pun bebas dibayarin gitu semua ya? Dibayarin semua, air semuanya bebas semuanya. Pendapatan 200 juta per bulan? Itu kalau ditarik selama 1 tahun, dibagi 12. Karena kan, iya, karena kan ada yang gajinya 5 juta, tunjangannya pas ada 30 juta, berarti kan cuma 35 juta. Belum lagi nanti ada buah pungut pajak yang setiap berapa bulan sekali dapat. Belum lagi nanti ada gaji dari BUMD dan lain-lain. Itu ya, 150 deh. 150 juta lah gitu ya, 150 juta. Dengan segala kenyamanan itu, banyak orang yang duduk diam, nyaman, walaupun suruh diam, tidur. Itu banyak orang mau. Saya kadang-kadang udah berkali-kali podcast, saya seolah-olah kayak mengumbar idealisme, tapi memang itu yang saya rasakan. Jadi saya nggak punya jawaban lain. Jadi kalau misalnya kayak, kalau tadi bilang, ngapain saya terjun politik? Saya pengen jadi orang lebih bermanfaat. Itu kan klise, idealis ya. Tapi saya nggak punya jawaban lain. Saya buktikan, kan ada yang bilang bahwa katanya karena udah nggak laku di artis. Begitu saya resign, langsung syuting tuh, besok saya udah kontrak layar lebar. Besok tanggal 3 saya udah start layar lebar. Jadi artinya bukan karena udah nggak laku ya. Walaupun saya tidak selaku yang ganteng-ganteng lain. Ini kan dulu pernah ganteng, sekarang udah nggak. Tapi beneran, dulu saya pernah ganteng. Lihat deh Lucky Aki muda aja dulu. Lumayan itu. Iya, masih ganteng kok, masih ganteng. Alhamdulillah. Masih ada sisa-sisa. Banyak sisa. Tapi memang beneran bahwa memang saya nggak nyaman banget secara kebatinan untuk kita duduk diam digaji dengan uang begitu banyak karena yang gaji bukan dokter,
Dokter Richard ini kan mudah-mudahan banyak uang lah ya gitu lah. Artinya bukan orang susah kan. Tapi kalau yang gaji saya orang susah, terus saya ini maaf nih, saya duduknya begini, terus nyaman, wah makan apa segala, terus yang gaji orang yang susah-susah, saya batinnya nggak bisa. Saya mencoba, jangan dibilang saya tuh segitu baiknya, enggak. Saya mencoba untuk tutup mata, mencoba untuk pura-pura nggak ngelihat, tapi nggak bisa. Saya nggak nyaman. Saya nggak tahan dalam waktu sekitar 8 bulan, saya udah nggak tahan. Nggak tahan. Jadi saya nggak punya jawaban lain. Kalau dibicara mau cari sensasi, ini mahal banget sensasinya loh. Saya menghilangkan segala kenikmatan hidup. Dan pasti kan ada beberapa orang yang pasti tersinggung juga kan. Tersinggung dan marah. Dan saya sekarang juga hilang-hilang. Karena saya juga mungkin saya merasa terancam. Saya tidak diancam ya, tapi saya merasa terancam sendiri. Saya nggak bilang diancam ya, karena nanti adalah panjang lagi urusannya. Tapi kan nanti juga masuk ke dunia politik jadi lebih susah lagi jadinya. Iya. Tapi koneksinya juga hilang. Mungkin orang pada kapok sama saya. Jangan pakai Lucky lah. Nanti Lucky suka bongkar-bongkar aib. Padahal bukan aib yang saya bongkar. Ini adalah anggaran itu ada keterbukaan publik. Orang wajib tahu dong. Ini kan bukan uang bapak kita. Ini kan uangnya orang itu. Jadi kita kasih tahu uangnya bapak-bapak, ibu-ibu yang pada susah cari uang terus bayar pajak ini ke sini nih. Ini uangnya dipakai buat ini. Wajar nggak saya kasih tahu? Jangan terus pura-pura tenang, kami itu akan berusaha, akan kasih kesempatan periode berikutnya lagi. Lah yang sekarang aja lu nggak bener, kok minta berikutnya lagi? Maksud saya itu logika basic yang sangat mudah loh. Anda menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, lalu menjanjikannya dalam bahwa kita punya target 100 hari, target setahun, terus tiba-tiba nggak ada yang berhasil, nggak ada yang tercapai, kasih kami kesempatan 1 periode lagi. Ada hell kan gitu loh. Nah, saya memang nggak punya jawaban lain, bahwa benar-benar saya nggak nyaman dengan hal itu, makanya saya mundur teratur dengan segala resikonya, dengan segala konsekuensi logis, baik secara finansial, benefit yang saya tinggalkan. Dan mungkin ada orang yang benci sama saya dan gak suka sama saya. Dan banyak yang rame-rame musuhin saya. Tapi bagi saya, itu cuma masalah pikiran di kepala, tapi bukan di hati. Kalau saya bisa membedakan, saya nggak tahu orang seperti saya, tapi saya rasa dokter tahu lah. Antara hati, pikiran, sama badan kan. Kalau saya dicubit, badan saya sakit. Kalau saya dihina-hina, atau mungkin bagaimana caranya supaya bisa muter ini, taruh sini, otak saya yang bekerja. Tapi kalau batin, saya susah menjelaskan. Nyaman sih nyaman, ini ruangannya adem banget, terang. Tapi kalau perasaan saya nggak nyaman, nggak nyaman ya, nggak bisa dijelasin kan gitu loh. Nah, itu dia. Pertanyaannya kenapa sih sampai di seperti itu kan? Menurut Lucky lah, menurut apa ya analisamu lah supaya ini, apakah kamu ada buat salah atau nyinggung atau apa sih? Saya tidak pernah mendapatkan surat peringatan 1 lembar pun. Jadi saya tidak punya salah yang sampai diperingatkan. Karena kalau salah kan manusia pasti punya salah. Tapi tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Anda salah peringatan 1, Anda salah peringatan 2. Jadi menurut Lucky kenapa? Pasti ada penyebab dong. Mungkin karena saya nggak mau kayak mereka. Mungkin karena saya berpandangan sisinya berbeda. Karena saya mungkin naif bahwa ketika kita kampanye, saya akan bangun kabupaten ini. Ternyata itu banyak orang yang bohong bilang begitu loh. Dan saya kebawa pakai hati beneran gitu loh. Saya mau baper. Saya pengen membangun, tapi begitu ternyata lihat belakang, kok lu pada bohongan ya? Anjir, gue nih kayak ini gue di prank atau gue suruh ngeprank orang gitu. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa kayaknya saya nggak di sini deh tempatnya deh. Gitu. Jadi gimana ya, bahwa kalau bicara mau sungguh-sungguh, maka kalau sungguh-sungguh nih begini. Anda ngundang saya podcast ke sini, sungguh-sungguh. Lihat nih, ada lampu semuanya. Serius. Anda bahkan sudah dress up kan. Serius kan ngundang saya? Sampai sini saya benar diwawancara kan? Tapi kalau ternyata saya sampai sini, ternyata ininya belum ada. Terus ala kadarnya pakai lampu handphone. Terus sampai sini saya lihat bahwa bercanda ya kamu ini nggak serius ya? Nggak serius kan gitu. Nah, saya begitu aja bahwa ini kayaknya nggak dari hati. Terus saya suruh bareng sama kalian semua, saya nggak mau. Saya nggak mau menyalahkan, saya nggak mau menuduh, saya apalagi menghakimi, karena saya bukan, walaupun saya Lucky Hakim, tapi saya bukan hakim. Saya mendingan saya mundur, saya yang salah. Udahlah, timpahkan semua keburukan itu pada saya. Punishment dari seorang pejabat, kalau bukan pidana ya, adalah mundur. Dipecat kan, punishment tertinggi kan, SP1 mundur. Jadi saya sudah, kamu bilang saya salah, udah saya salah, toh saya anyway saya mundur. Hukuman dari kesalahan adalah kan saya mundur kan. Saya mundur, saya telan sendiri, udah. Biar urusan saya sama masyarakat, masyarakat mau percaya sama saya silakan, tidak percaya pun silakan, karena saya tulus. Nanti artinya kayak saya paling nggak out of the game lah. Aku nggak mau ikut lagi permainan ini karena menurutku ini nggak fair ya. Menurutku seperti itu ya. Betul. Tapi aku pengen tanya, jujur nih. Ini kebetulan bulan puasa pula kan? Enak nanyanya. Akan nggak bisa bohong saya ini. Gitu. Lu keluar dana nggak sih? Iya. Jadi kalau bicara pilkada, saya keluar uang sekitar hampir 1,7 miliar. Itu rendah loh.
Itu rendah? Itu rendah. Karena pilkada yang lain-lain, itu karena lu artis kali ya? Iya, exactly. Saya pernah jadi anggota DPR RI hanya mengeluarkan uang 750 juta. Jadi kalau bicara balik modal nggak? Ya sangat balik modal kan gitu loh. Ini balik modal nggak? Kalau ini saya nggak balik modal. Kenapa? Karena saya banyak yang tidak saya ambil. Kenapa lu nggak tunggu balik modal lu baru keluar? Karena ini bukan dagang gitu. Saya mau melayani gitu. Ya kalau lu mau melayani ngapain lu keluar duit? Loh, kalau ketika kita keluar uang awalnya itu make sense. Kita keluar uang untuk banner, spanduk, kaos itu total lah hampir 1,7, katakanlah 2 miliar lah gitu loh. Tapi kan satu kaos yang saya keluarkan itu harganya value-nya lebih tinggi daripada orang lain karena kan udah ada maaf ya, karena udah terkenal. Jadi ketika orang lihat, oh Lucky. Tapi kalau orang lain kan harus kaosnya mungkin 100.000 kaos supaya orang sampai ngeh. Kalau saya mungkin 10.000 itu udah cukup karena kan saya exposure-nya mungkin 10 kali lipat dibandingin yang lain. Nah, jadi maksud saya dengan saya budget minimal, saya bisa dapat value lebih tinggi dan exposure-nya lebih tinggi karena ada keterkenalan sebelumnya karena background artis. Nah, kalau misalnya kenapa mau keluar uang? Karena menurut saya masuk akal untuk saya keluar uang segitu, saya dapat salary, dapat take home pay dari tunjangan lain-lain itu masuk akal dan tidak mencederai rakyat dan saya bisa kerja. Tapi ketika modal yang keluarkan sangat besar, kalau dia nggak benar-benar tulus melayani rakyat, maka dia akan tekor pasti. Nggak mungkin dong dia keluar uang 40 miliar misalnya ya, terus dia mau melayani rakyat. Kalau 200 juta per bulan aja nggak ketemu kan sama 40 miliar di mata. Iya. Maka apa yang akan dilakukan? Korupsi. Ada yang bilang loh ya, gitu loh. Nah, maksud saya keluarnya tidak terlalu tinggi karena nggak usah korupsi. Ini nutup kok. Jadi saya bisa melayani masyarakat tanpa mengurangi uang saya. Nah, untuk yang kali ini, saya nggak tahu ya, atau jangan-jangan mungkin satu-satunya pejabat di Indonesia. Nanti bisa sama-sama dikoreksi. Pasti penontonnya kan banyak banget ini kan. Tolong dicari LHKPN pejabat dari 2021 sampai 2023 nih. Yang hartanya berkurang 1 miliar itu saya doang. Beneran deh. Nanti kalau ada tolong tulis di komen mungkin kayak gitu. Oh, bukan cuma Lucky doang, ada sini. Ya mungkin saya 1 sampai 5 orang. Itu berkurangnya karena kampanye. Bukan. Jadi ketika saya mencalonkan kan saya harus melaporkan harta kekayaan. Lalu kan banyak fasilitas yang saya terima. Dan saya insya Allah tidak melakukan korupsi. Jadi udah keluar uang, belum nggak korupsi. Terus banyak fasilitas yang saya tidak ambil, misalnya kayak anggaran makan minum, saya nggak makan nggak minum, saya gini kan. Kenapa orang nggak diambil kan hakmu? Kalau tidak ada kegiatan kan nggak boleh. Iya kan? Ya malu juga nggak ada kegiatan. Misalnya dia keluar. Misalnya gini ada kata-kata bahwa Dokter Richard atau Dokter Lee sih maaf. Iya nggak apa-apa. Oke, Dokter Richard. Ya oke. Dokter Richard bahwa Anda dapat anggaran ini ya karena Anda kan koordinasi A dan B dan apa gitu. Jadi memang Anda dikasih dana ini untuk koordinasi kan. Tapi kalau judulnya adalah koordinasi pengawasan, tapi Anda duduk aja. Itu kalau Anda ambil kan rada repot ya karena ini kan nama tulisannya kan kayak gimana gitu ya. Iya kan kayak dana operasional, kunjungan. Lah kalau saya nggak suruh ngunjungin kemana-mana tuh saya dapat dana operasional kayak rada-rada enak sih duit gitu loh. Cuman itu tadi saya bilang bahwa ininya enak, tangannya enak, badannya enak, tapi hatinya nggak nyaman. Ini nanti kesannya saya jadi DPR nggak kayak gitu ya? Kalau jadi DPR kerjanya adalah bicara. DPR itu digaji untuk berbicara, menyuarakan. DPR itu nggak bisa berbuat secara aksi. Real actionnya nggak ada. Nggak bisa, karena memang dia dibatasi. Dia kan legislatif. Makanya terkesan tidak bekerja. Betul, kayak gitu. Tapi sebenarnya dia. Jadi anggota DPR karena terkesan ya. Terkesan ya. bukan ya kerja, terkesan. Atau masyarakat soalnya. Memang, karena kesannya seperti itu. Karena memang DPR itu tidak bisa membangun jembatan. Dia hanya bilang bahwa masyarakat butuh apa? Butuh jembatan. Woi menteri, butuh jembatan nih. Bangun. Dia nggak bisa membangun. Terus menteri membangun jembatan. Dia mengawasi, hak namanya fungsi controlling. Dia mengawasi kayak gitu. Jadi memang DPR itu nggak bisa membangun, nggak bisa karena dia legislatif. Yang bisa membangun itu menteri, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Dia melakukan eksekutif gitu loh. Dan begitu lu jadi wakil bupati, lu terkejut dengan sistem yang seperti ini. Saya jadi wakil bupati, sebenarnya saya sudah tahu karena saya pernah di DPR kan. Undang-undang tentang kepala daerah saya tahu bahwa wakil itu tidak punya tugas apa-apa kecuali diberi tugas oleh bupati. Dari awal saya udah tahu. Bahwa saya ini bakalan nggak bisa kerja ya. Tapi awalnya kan dikasih tahu nanti kita bangun sama-sama. Lu nggak akrab ya sama bupatinya? Ya akrab kenal di situ lah, kenal pas hari H itulah gitu. Artinya pas lagi pencalonan bareng-bareng.
kalau bicara bangun sama-sama, maka kan artinya saya tidak bicara minta porsi. Ini bukan bicara proyek atau apa ya. Bukan artinya porsi untuk membangun sama-sama. Ada ngobrol nggak sih namanya bagi dua dong kerjaan dikit? Awalnya kan begitu. Sebelum berhenti, maksudnya sebelum berhenti. Iya, sebelum berhenti kan saya ada kok beberapa pernyataan saya kan itu untuk bahwa ayo kita, tapi ketika dibalikin enggak, kita kembali ke tupoksi saja. Tupoksi itu berarti sesuai undang-undang. Ya kalau sesuai undang-undang maka saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nunggu aja dikasih tugas. Nunggu. Enak kan? Itu yang semua ini orang pada ngegoblokin saya tuh bilang, lu kan enak lu tidur gaji buta. Gak enak sebenarnya. Dan saya ini mungkin akan kebelah dua pihak ya. Kalau misalnya sesama wakil di Indonesia mungkin akan ada dua pihak yang setuju sama saya atau mungkin menghujat saya. Saya nggak tahu lah. Artinya bilang bahwa itu berarti nggak tahu tuh tugas fungsi pokoknya wakil. Maaf, saya pernah jadi anggota DPR jadi saya tahu. Cuman ketika awal berangkatnya dibilang sama-sama, maka saya semangat ketika ketemu sama orang, saya akan ini, saya akan itu, akan ini. Lalu begitu terpilih, lalu saya ditagih orang, saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu kan hati nurani tercidrai kan. Oke. Masyarakatnya nggak mau tahu baca undang-undang nomor 23 pasal berapa. Pokoknya gue dijanjiin. Kan lu datang waktu itu ke kampung gua nih, ada jembatan rusak. Lu bilang katanya nggak dibangun. Mana bangun? Tapi saya kan wakil bupati. Ya kan dulu yang datang kamu. Lu ngerasa dimanfaatin nggak sih sebagai public figure? Jujur aja. Iya, saya merasa dimanfaatkan. Popularitas saya gini. Jadi untuk menangkan pilkada itu bukan cuma popularitas. Ada kapabilitas, ada sistem, ada duit juga, ada duit dan lain-lain. Ada popularitas juga. Tapi popularitas itu adalah wajah paling depan. Jadi sebelum sekarang saya kan nggak tahu nih dokter pintar apa nggak. Saya nggak pernah lihat ijazahnya kan. Saya nggak pernah lihat ijazah Anda. Saya tidak pernah tahu IQ Anda berapa. Bahkan tapi saya tahu dari keterkenalan Anda. Maka Dokter Richard Lee, oh ya saya tahu yang di ini kan kenal. Dia baik apa enggak saya nggak tahu. Jadi pertama terkenal dulu kan. Setelah kenal baru ternyata ngobrolnya asik. Ternyata orangnya pinter loh. Nah, visi misinya ini. Iya, tapi pertama terkenal dulu kan. Artis itu terkenal dulu. Jadi wajah artis itu dipasang dulu, terkenal, setelah itu baru bicara masuk. Tapi kalau misalnya tidak terkenal, mati-matian orang sejenius profesor apapun, banyak profesor yang nyalonin anggota dewan nggak ada yang jadi, banyak kok. Karena dia tidak terkenal. Gitu. Lebih sulit. Jadi kalau misalnya dimanfaatkan, tentu saya pun memanfaatkan popularitas saya untuk konteks politik saya. Tapi supaya lebih mudah ya. Tapi itu cuma awalnya doang. Selebihnya Anda kan jalan sendiri itu loh. Oke, Bro. Lu kan pernah jadi wakil bupati, jadi sekitar berapa tahun tuh? 1 tahun lebih? 1 tahun. Enggak, ya 2 tahun kurang sedikit lah. 2 tahun kurang sedikit belum dilantik juga ya? Itu lantiknya kapan ya? Bukan. Saya sudah dilantik jadi wakil bupati. Tapi saya belum dapat SK keluarnya gitu loh. Terus kalau banyak yang nanya lagi, kenapa baru keluarnya sekarang? Kenapa setelah 2 tahun uangnya kemana aja? Itu buat para kaum yang mendingan ya. Mendingan dulu uangnya kasih buat fakir miskin mendingan. Saya kasih tahu bapak-bapak ibu yang tercinta ini bahwa dari setahun pertama itu sudah ada diskusi berat lah. Diskusi berat itu jadi saya nggak bilang berantem. Diskusi keras. Sampai akhirnya DPRD itu menengahi. Namanya rapat interpelasi. Interpelasi itu adalah DPR serombongan bertanya kepada bupati. Kenapa ini? Salah satu pertanyaannya adalah kenapa target-targetnya tidak tercapai yang divisi misikan? Kenapa banyak pengelolaan yang tidak sesuai dengan fokusnya? Dan kenapa wakil bupatinya tidak dilibatkan? Itu tahun lalu. Jadi setahun awal pertama itu interpelasi. Jadi ini bukan cuma sekedar udah pernah ngobrol, duduk begini. Ini udah melewati itu sampai ini tahap rapat paripurna. Lah lalu itu terus jawabannya adalah nanti akan diperbaiki. Berarti kan kasih kesempatan dong, kan nggak cuma seminggu kan, kasih kesempatan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan. 6 bulan ditanya lagi sama DPR. Namanya waktu itu rapat dengar pendapat. Ditanya saya sama DPR, ngapain aja kamu? Nanya ke saya bilang, ya saya ada di sini, kan itu loh. Kalau Anda bilang saya tidak kerja, saya punya kerjaan banyak, tapi saya tidak bisa melaporkan kerjaan saya sama kamu DPR karena menurut undang-undang laporan saya itu ke bupati. Apa kerjanya? Tanya sama bupati kerja saya apa? Karena laporan kerja saya ada sama bupati ya gitu loh. Akhirnya mereka menyatakan, berarti kami menyatakan bahwa Anda masih belum dapatkan tugas dari bupati. Silahkan rapat lebih lanjut lagi gitu loh. Jadi akhirnya terus salah satu ketua DPR-nya waktu itu bilang, saya akan mendamaikan. Saya bilang, memangnya saya berantem mau didamaikan kan itu. Saya kan hanya tidak mendapatkan tugas. Silakan minta kepada bupati untuk memberi tugas kepada saya. Karena sia-sia Anda semua membayar saya. Anda kan wakil rakyat. Termasuk Anda kan wakil rakyat. Anda pun juga membayar pajak kan. Membayar orang ini untuk bekerja. Tapi saya nggak kerja. Tapi saya tetap dapat gaji.
Jadi yang dirugikan bukan saya, Anda semua bersama masyarakat. Oke. Akhirnya lanjut lagi, dan saya tunggu lagi 4 bulan kemudian, saya pikir, masih kayak gitu aja, nggak udahlah, daripada muter-muter. Saya nggak bilang ini adalah dagelan atau serius, saya nggak tahu. Karena saya bukan inspektorat. Maka saya out of the game. Oke. Terserah dah lo ini mau beneran, mau dagelan, mau serius, mau dunia akhirat, terserah. Yang penting saya gue nggak ikutan lagi kayak gitu ya. Iya, saya lambaikan tangan. Oke. Gitu. Tapi gue pengen tahu nih, gue kan juga pengen adalah keinginan pengen masuk ke politik. Penting. Seenak apa sih? Gini. Seenak apa jadi wakil bupati ini? Realnya setelah 1 tahun pertama dulu masih indah-indahnya. Ya. Saya kasih gambaran pejabat secara umum ya. Kan bisa juga belum tentu jadi bupati, kan bisa juga jadi dewan. Yang paling memungkinkan itu kita jadi dewan. Kita kalau bicara enak secara finansial, enakan jadi pengusaha. Tetap lebih enak jadi pengusaha lebih enak karena pendapatan kita tuh hanya urusannya sama pajak. Iya kan? Kita punya uang berapa pajak. Tapi ketika kita kepala daerah, apalagi kita anggota dewan, dia akan tanya, kamu dapetin dari mana? Terus ada uang masuk transfer sekering ke rekening, dia akan konfirmasi kadang-kadang, Bang, Pak, ada uang masuk 200 juta, itu uang apa, Pak? Dari mana, Pak? Saya ditelepon sama BCA waktu itu begitu. Oh, saya jual mobil. Oh, ada kok bukti pajaknya. Oh, ya sudah, Pak. Kami jadi nggak boleh ada. Nanti kalau sampai ada transaksi mencurigakan, ada PPATK. Memang transaksi yang kayak keuangan. Kata Pak Mahfud MD itu ya, ada transaksi mencurigakan 300 triliun gitu ya. Tapi saya kasih tahu ya, 1 triliun itu kan banyak banget ya. 1 triliun itu kan sejutanya ada sejuta. Berarti kalau 300 triliun kan ada sejuta kali 300, jadi 300 juta. Banyak banget ya. Itu baru mencurigakan. Berarti kalau misalnya 1 triliun, 2 triliun, 500 miliar tidak terlalu mencurigakan kan? Perlu waktu sampai 300 triliun sampai mencurigakan. Kita logika bareng-bareng ya. Berarti kalau kita bicara uang yang ratusan juta, 500 juta, semiliar, itu berarti banyak banget berseliweran di antara rekening-rekening orang-orang itu tanpa mencurigakan. Iya, karena apa? Yang masuk radar itu yang udah bicara triliun, 3 triliun. Iya. Kita buka. Saya tidak pegang datanya, tapi secara media kita bisa sama cek ada satu pegawai pajak yang lagi ramai banget, anaknya gebukin orang, yang dia ada di rekeningnya itu 500 miliar sampai 300 miliar. Bayangin, dia tuh bukan kepala pajak Indonesia loh. Dia hanya kanwil, paham nggak? Eselon 3 doang. Iya, di rekeningnya ada uang segitu. Saya nggak lagi mau bongkar aib karena saya saya nggak sebut nama, tapi saya katakan bahwa faktanya bahwa orang yang menurut saya itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting dia itu. Emang jabatannya apa sih? Nggak terlalu penting kok. Bukan Menteri Keuangan, bukan apa kan? Salah satu di kanwil aja kan? Dia bisa collecting uang segitu. Saya tidak bilang semua pejabat korup, tidak. Banyak pejabat-pejabat yang masih baik hatinya. Tapi banyak lagi yang tapi banyak yang korup. Banyak yang korup. Nah, maksud saya masyarakat ayo sama-sama pintar bahwa kita mesti mengawasi. Yang paling mudah mengawasi adalah apa? Orang yang berjanji. Yang berjanji. Kalau misalnya kayak pegawai negeri yang eselon-eselon itu kan dia tidak punya visi misi yang berjanji kepada masyarakat. Karena kan dia, ya namanya digaji, naik tingkat, promosi karena pimpinannya. Dan di situ pasti banyak yang baik dan buruk. Ada yang korupsi, belum ketahuan, ada yang memang jujur. Banyak kok orang pegawai negeri yang jujur itu juga banyak kan gitu loh. Tapi yang paling mudah kita evaluasi adalah anggota dewan dan terutama adalah kepala daerah. Kepala daerah itu kan janjinya jelas, akan ini, akan itu. Kalau dewan itu dia akan menyuarakan. Jadi rada susah dievaluasi. Anggota dewan rada susah evaluasi. Kan saya sudah menyuarakan karena anggota dewan kan. Yang penting sudah menyuarakan aja sudah cukup. Nah, tapi kalau kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, presiden itu mudah kita evaluasi. Kenapa? Karena ada janjinya, ada janjinya. Iya. Mari budayakan. Janji itu jangan bicara 100 hari deh. Biasa kan 100 hari kerja pertama. Itu jelas nggak akan bisa tercapai karena 100 hari itu cuma 3 bulan. 1 tahun tidak tercapai, maka itu menjadi warning keras. 2 tahun Anda harus mundur. Itu harus budayakan. Kenapa? Karena Anda jangan nyanyiin waktu 3 tahun lagi. Karena 2 tahun kalau mundur, paling nggak wakilnya pun bisa kerja. Wakilnya bisa mundur lagi. Nanti artinya kasih kesempatan kepada orang yang memang mau kerja. Karena betapa nggak benernya orang ketika misalnya yang penting kita mengelabui masyarakat setelah terpilih, nanti kita nggak mau cari alasan. Alasan tadi saya terlambat tadi sekitar 15 menit ke sini kalau nggak salah ya. Alasan saya punya pilihan banyak loh. Alasannya karena saya parkirnya jauh. Karena tadi tol macet. Alasan tinggal saya cari. Tapi hasilnya saya terlambat kan 15 menit. Iya kan? Tapi karena Anda bukan pembayar pajak kepada saya, dan saya tidak digaji oleh Anda, maka kita ya tolong maklumilah. Tapi kalau Anda adalah pembayar pajak, bahkan baju dinas ini dibayar oleh Anda, terus ini semua, betapa durhakanya kalau saya cari-cari alasan bohong. Abis itu nanti saya keep.
keep turning, cari alasan lagi, paham nggak sih? Dan sebenarnya Anda tuh makin susah, jadi petani, jadi nelayan, makin susah jadi ojol, jadi dan lain-lainnya, hidupnya susah. Terus orang yang digaji ini cari alasan terus. Jadi gini, oke, kasih kesempatan kami 1 periode lagi dan bla bla bla. Kesel nggak? Iya kan gitu loh. Itu jadi mari budayakan bahwa mundur. Nah, ini menjadi tumbal politik. Ini bukan tumbal politik. Ini menjadi tumbal logika baru. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti ada pejabat yang berjanji pada masyarakat dan di tahun kedua dia tidak tercapai, maka masyarakat bisa bertarik, bisa bilang mundur dong. Kayak siapa? Kayak Luki Hakim. Ya, jadikanlah seperti itu. Kenapa? Biarlah saya menderita, tapi itu kan menjadi satu contoh ya. Pada nggak berani kan melakukan hal itu kan. Itu maksudnya udah itu biar dibiasakan seperti itu. Oke. Tapi jadi wakil bupati fasilitas apa aja sih? Ya fasilitas tentunya ya mobil lah. Mobil itu pasti yang nggak mungkin mobil kayak maaf ya misalnya harga 100 ya. Mobilnya itu yang biasanya yang size-nya lebih besar kayak biasanya ya Fortuner, Pajero kan di Land Cruiser gitu. Biasanya di levelan itu. Kalau saya pakainya yang Mazda yang CX-8 yang size-nya lebih besar gitu. Terus Fortuner ada baru. Terus rumah ya paling nggak AC semua, ada ruang meetingnya AC semua, listrik ya gratis, ya kan. Itu banyak yang sakit hati loh listrik gratis karena kan orang masyarakat bayar listriknya kan itu. Tapi nggak apa-apa lah karena pejabat kan. Bupati nggak sekantor dengan bupati? Kantornya biasanya sebelahan. Misalnya kantor gubernur, kantor wakil gubernur itu di belakangnya, di sampingnya gitu-gitu. Lu nggak ngantor di situ jadi? Ngantor di situ. Ngantor di sebelahan. Tapi jarang ketemu dengan bupatinya? Jarang karena kan pasti kita akan bekerjanya sendiri-sendiri kan itu. Biasa seharusnya atau idealnya biasanya bupati itu akan keliling-keliling, wakilnya itu akan melakukan pengawasan internal sebagai kayak pendampingnya inspektorat. Jadi mengawasi bahwa bupati kan, ini yang biasa ya, kalau kita contohkan, bupati itu ketemu sama masyarakat. Gimana janji saya sudah terpenuhi? Belum Bu, belum. Oh baik, telepon ke kepala dinas, tolong jembatannya segera dijalankan. Udah nanti dia keliling lagi. Nah kepala dinasnya itu nanti tinggal wakilnya tuh yang ayo dong mana cepetan kayak gitu. Biasa harusnya seperti itu. Berdua ya. Iya karena memang berat mengelola kabupaten itu berat. Karena kan semua sektor kan. Gitu loh. Nah jadi kalau bicara saya ngantor apa enggak, iya waktu itu ngantor tapi lama-lama karena nggak ada tugas, kan bengong diem aja kan. Paling nggak saya membuat diri saya berguna dengan cara apa? Ya saya mengawasi masyarakat. Akhirnya saya keliling-keliling masyarakat ngawasin masyarakat, ngelihat kiri kanan, ya udah lihat-lihatan aja. Lihat aja tapi masyarakat pada senang karena mereka pada foto-foto dan akhirnya mereka kenapa foto-foto terus sama saya karena foto-foto saya itu dicopotin semua di drama itu dicopot, nggak boleh ada foto saya dimanapun. Oh iya? Ya kecuali di gedung DPR. Saya nggak tahu kenapa. Sekarang? Iya dari waktu setelah dipilih sekitar 3 bulan setelah pemilihan nggak ada foto saya, dicopot semua, ada foto saya masih dicopot di mana-mana. Kenapa? Ya mungkin ada yang berpikir bahwa dengan dicopot fotonya saya menjadi tidak terkenal kali. Padahal selama masih ada TV, masih ada podcast di sini, halo masyarakat, saya terkenal kan di sini. Artinya itu tadi, Anda tidak bisa membendung keterkenalan seorang dengan cara memotong foto-fotonya di mana-mana karena memang orang itu udah terkenal sebelum foto itu ada. Gitu loh. Jadi nantinya lu jadi lebih besar daripada orang yang lebih besar itu gitu ya. Dikhawatirkannya seperti itu. Oke. Tapi gue ngerasa ya, klise nggak sih kalau misalnya lu bilang ya, gue mau memperjuangkan sesuatu. Bukannya kalau misalnya lu berhenti dari permainan itu sebenarnya nggak memperjuangkan sesuatu. Jadi end of the game sebenarnya. Kenapa lu nggak perjuangkan di dalam aja? Lu nggak mau ngamuk di dalam? Ngamuk itu tidak akan mengubah undang-undang. Undang-undang itu pakem, nggak bisa dibuat apa-apa. Bahkan perjanjian yang kita lakukan, misalnya kayak Anda besok mau jadi bupati, saya jadi wakilnya. Udah bro, nanti kita sama-sama ini ya, kita bangun bersama. Gue nggak percaya jadi politisi lah. Ayo kita bikin surat di atas notaris itu. Terus ketika besok ternyata kita terpilih, terus besok Anda tidak memberikan kerjaan pada saya, dan saya dibikin nganggur, saya menggugat ke pengadilan nggak bisa, karena ada hukum yang lebih tinggi, namanya undang-undang. Gagal demi hukum ini, jadi nggak akan bisa digugat. Jadi gini, kenapa saya akhirnya keluar? Karena itu tadi bahwa pilihannya adalah saya diam menikmati fasilitas, mencederai hati nurani saya, atau saya keluar dengan segala resiko. Resikonya itu tadi. Kenapa nggak di dalam aja? Kenapa gajinya nggak dibagi ke masyarakat? Kenapa? Ini bukan tentang gaji take home pay. Walaupun take home pay saya bagikan itu hanya 200 Ini juta. masih dapat nggak sih? Oh enggak dong, udah nggak. Saya waktu itu udah terakhir aja kemarin bulan Maret aja ya, saya balikin, saya nggak ambil. Dibalikin, iya. Dibalikin itu dapat tapi dibalikin. Iya, balik lagi di transfer bukan transfer ya, kayak dipotong
Jadi masuk terus hilang lagi gitu loh. Oke. Tapi kan maksudnya kayak gini, ketika lu berhenti kan sebenarnya lu ada 2 opsi nih. Iya. Satu diam-diam aja kalem, mengundurkan diri, satu lagi ngomong. Iya. Ya karena lu ngomong kalau kan akhirnya jadi gaduh kayak gini kan. Akhirnya orang jadi tahu semuanya kan. Maksudnya kalau nggak pengen buat kasih tahu dan memperbaiki sesuatu, kenapa nggak di dalam aja kayak gitu sekalian gaduh-gaduh sekalian? Gini, ketika saya berhenti, itu kegaduhan itu diawali oleh ketika surat itu kan masuk ke DPR. Kan saya berarti kan memberi surat ke DPR kan. DPR itu mengkonfirmasi. Saya bilang, iya benar itu tulisan saya, tanda tangan saya. Langsung mereka press conference tuh, masuk media. Dan media nanya sama saya. Dan ketika media nanya sama saya kan, mereka punya hak namanya undang-undang keterbukaan publik. Karena saya pejabat publik, maka saya harus memberitahu kan. Iya, ngasih tahu. Nah, dari saya ngasih tahu itu menarik banyak pihak. Kenapa Anda mundur? Kenapa udah enak mundur? Atau apakah Anda terlibat korupsi? Sebelum kalau terlibat korupsi, biasanya setelah ditangkap, OTT baru mengundurkan diri kan gitu loh. Ini Anda nggak kenapa-napa, dicek kan ke kepolisian, ke kejaksaan, saya clear dan clean gitu. Kok mundur? Kenapa? Berantem? Nggak pernah ada satu statement saya yang berantem menghujat siapa, nggak ada kan itu. Saya menjelaskan bahwa saya tidak bisa terus-terusan begini kan gitu. Jadi kenapa rame ya karena memang ini satu hal yang baru menurut saya. Dulu pernah ada Kang Diki Chandra di Garut gitu. Tapi saya waktu itu nggak lihat alasannya apa. Tapi dia mundurkan diri lah gitu. Karena itu boleh kita mundurkan diri dengan segala resikonya. Terus kenapa nggak diem aja memperbaiki dari dalam? Nggak bisa. Diem itu menikmati tapi tidak bisa memperbaiki. Karena tetap semua itu di tangan kepala daerahnya, bupatinya, dan wali kotanya. Wakil itu nggak bisa berbuat apa-apa. Terus lu berhenti gini, bupati bilang apa? Merestui kemarin di statement di itu bilang kan. Oke aja, nggak ada kontak lu kayak gitu. Saya hanya voice note saja. Saya minta maaf kalau saya salah. Tentu saya banyak salah gitu loh. Atas selama ini dan saya pimpinan kan selalu benar. Iya, dan saya bilang bahwa apalagi perempuan. Apalagi saya bilang bahwa ini kan jadi gaduh. Saya minta maaf, tapi saya mendoakan semoga kegaduhan cepat terreda dan akan terpilih nanti wakil pendamping yang bisa kerja untuk masyarakat lebih baik lagi. Kalau kegaduhan ini sebenarnya di luar saya dong. Kegaduhan ini akan gaduh lagi dong saya diundang di sini. Saya mau tanya nih, yang undang siapa? Saya. Itu tadi. Jadi maksud saya bahwa Anda tersinggung nggak kalau saya diundang berkali-kali saya nggak datang? Kesannya saya songong banget kan? Yes. Jadi ketika diundang sebagai, kalau memang lagi nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi pas kemarin saya sempat nggak bisa kan? Tapi sekarang bisa kan? Jadi saya pikir diundang ya. Kali gue ngundang dia. Iya, karena waktu kemarin lagi nggak bisa pas awal. Jadi ketika diundang, saya datang, saya menghormati yang mengundang. Dan ketika Anda bertanya, saya menjawab. Dan saya di sini tidak sedang menjelekkan siapapun. Oke. Pengalaman pribadi saya. Dan saya juga. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain dulu. Mudah-mudahan. Dan saya nggak bilang saya ini benar ya. Karena memang saya juga nggak tahu nih saya benar apa salah. Tapi saya mengikuti insting saya saja gitu loh. Kalau saya salah nanti kan pasti akan ada hukum, ada punishment-nya lah gitu loh. Lu nyesel nggak sih berhenti? Nggak, saya nggak nyesel. Lu nyesel nggak jadi wakil bupati? Enggak. Gini, saya sempat nyesel kayak kenapa ya gue jadi berkarirnya akhirnya jadi mandek. Padahal saya waktu itu punya kesempatan di tempat lain. Kan saya jadi anggota dewan kan di Bekasi Depok ya. Anggota dewan lagi. Iya, bisa yang lain-lain. Tapi dengan ini saya mengambil hikmahnya adalah saya jadi ketemu sama masyarakat yang tadinya saya pikir ya cuman dulu masyarakat Indramayu tahunya saya tuh cuman petani sama nelayan yang mereka pekerja keras. Tapi ternyata setelah saya menyelami, saya bareng sama mereka, saya jadi ketemu keluarga-keluarga baru gitu. Jadi, ya ini menjadi jalan Tuhan untuk saya bisa punya keluarga banyak banget gitu loh. Tapi saya menyesal kenapa saya tidak bisa bekerja. Nah, buktinya tadi penyesalan saya adalah saya mundur. Karena kalau saya nyesel sih jadi wakil nggak bermanfaat, tapi saya tetap makan minum yang disediakan itu kayak lebih sakit lagi nyeselnya. Iya gitu loh. Oke. Kemarin lu dipanggil Ridwan Kamil. Iya, dipanggil. Jadi Pak RK ini nyari saya di media gitu loh. Saya kesulitan menghubungi Lugi Hakim. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin seorang gubernur sulit menghubungi wakil bupati? Karena handphone saya mati. Emangnya saya nggak punya ajudan yang bisa ngetok kamar saya? Ada telepon dari Pak Gubernur. Saya tidur rumah, saya langsung bangun kan gitu loh. Emangnya nggak ada patwal yang misalnya, Pak, siapa? Ini gubernur nyari-nyari Pak Luki gitu loh. Pak Ridwan Kamil sama nyari saya lewat media. Kenapa? Sampai nggak bisa. Karena saya nggak punya ajudan, saya nggak punya aspri, saya nggak punya patwal, saya nggak punya satpol pp. Jadi akhirnya seorang gubernur pun sampai susah menghubungi saya. Padahal handphone saya tuh mati yang satu, yang handphone office. Kan handphone saya punya banyak lah gitu, nomor juga murah kan gitu loh. Kenapa nggak DM lu aja tapi ya? Secara
ofisial gubernur itu harus melakukan proses surat menyurat. Telepon ajudan ke ajudan. Jadi jangankan surat, ajudan yang telepon aja kebingungan nih. Ajudan bupati, wakil bupati nggak ada. Memang saya nggak ada ajudan wakil bupati itu nggak ada. Akhirnya karena saya tahu beliau nyari saya di media sosial, terus ke media, ya saya balas saat media juga kan, saya bikin video surat terbuka. Pak Gubernur, maaf, saya dengar katanya Bapak nyari saya ya. Karena dia jaga di media. Iya kan itu. Kalau Bapak nyari saya, ini saya ada di sini Pak, gitu loh. Saya ada di Bandung. Kalau Bapak mau nomor handphone saya DM ya Pak, gitu loh. Beliau hubungi saya di komen. Siap Kang, gitu. Ya sudah. Akhirnya terjadi pertemuan. Dan ketika ketemu saya bilang, Pak Gubernur nggak bisa hubungin saya. Iya. Kenapa nggak lewat ajudan saya Pak? Ajudan saya nggak tahu ajudan kamu. Emang ajudan saya namanya siapa Pak? Gitu loh kan. Siapa ajudan itu? Saya nggak punya ajudan. Beneran. Kalau saya bohong, Pak, ini bahaya banget. Saya bohong sama gubernur. Dan ini bukan hal yang kayak, berapa uang kamu dilaci? Mungkin bisa bohong kan gitu. Ini kan satu hal yang terbuka gitu loh. Sampai saya bilang bahwa, saya pakai jaket, tapi saya nggak bilang pakai jaket. Ini kan kelihatan. Jadi kalau saya punya ajudan, saya nggak mungkin bohong kan gitu. Nggak ada gitu. Terus saya terakhir ketemu sama Bapak itu kan pas lagi perjalanan dinas yang ke sana. Itu pertama kali Pak, dan saya cuma 3 kali. Ada anggota dewan nanya sama saya, beneran perjalanan dinas selama menjabat cuma 3 kali ke Bandung, dan ke Bandung. 3 kali ke Bandung semua. Mana mungkin saya berani bohong sama anggota dewan? Kan Anda yang mengaudit. Kan dewan kan melakukan fungsi pengawasan kan? Dia menganggarkan untuk kunjungannya, dan dia mengaudit. Kalau saya bilang bahwa saya nggak pernah pergi kunjungan kemana-mana kecuali ke Bandung, terus tiba-tiba di sini laporannya banyak, kan berarti saya bohong, pencitraan. Bener gitu. Karena saya nggak ada, zaman sekarang nggak bisa bohong lah. Ini yang nonton podcast ini, kalau sekarang saya lagi bohong, lihat ke podcast lain atau lihat Google yang lain, pasti akan, loh kok kontradiktif. Beda-beda ceritanya. Beda-beda kan itu. Terus misalnya tiba-tiba saya nggak punya ajudan, tapi tiba-tiba saya di rumah saya banyak Satpol PP-nya apa. Kan ada CCTV, ada media, ada selain kan ada. Memang untuk 4 bulan pertama masih ada Satpol PP, masih ada patwal. Tapi setelah 7 bulan itu udah mulai dipretelin satu gitu. Kalau kenapa? Saya nggak tahu kenapa. Tanyanya mungkin mesti ngundang yang satu lagi nih. Kalau tanya kenapa. Mudah-mudahan dia mau diundang. Mudah-mudahan gitu. Saya rasa itu fair sih. Fair lah kalau untuk tanya ke dua pihak. Balik ke 2 sisi. Iya. Terus Bang RK bilang apa? Ya dia bingung akhirnya. Oke, kalau gitu kita akan mencoba mengakurkan. Pak, emang saya lagi berantem untuk diakurin? Loh, memangnya enggak? Lah saya nggak berantem. Di mana kata-kata berantem saya nggak ada. Saya mengundurkan diri kan karena saya tidak bisa berbuat lebih banyak karena tidak diberikan porsi. Dan bupati itu boleh memberikan porsi atau tidak itu terserah bupati. Itu haknya bupati, haknya wali kota untuk memberikan atau tidak kepada wakilnya. Kalau wakilnya nggak diberikan hak, nggak diberikan tanggung jawab tugas, lalu wakilnya diam saja, itu sah. Secara hukum sah. Menurut saya secara agama juga mungkin sah ya. Karena kan saya disumpah jadi itu sebagai wakil. Tugas wakil adalah membantu bupati. Kalau diminta, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau fungsi pengawasan ya mengawasi. Kalau fungsi nanti kenapa uangnya nggak disumbangkan itu pribadi. Ada tidak tahu berapa uang yang saya sumbangkan itu kan urusan pribadi saya sama Tuhan kan itu. Tapi kalau secara kelembagaan ya itu tadi. Lalu Pak RK bilang kalau gitu berarti apa dong nih? Ya gini saja Pak. Saya kan ingin mengemban amanah karena waktu itu udah janji. Maka kalau saya bisa diberikan kewenangan untuk mengemban amanah, bukan untuk saya ya. Maka saya mau lanjut lagi. Tapi kalau saya jadi wakil bupati hanya tetap mendapatkan fasilitas, saya nggak mau. Karena fasilitas sudah tinggal. Ya sudah kalau itu akan saya carikan solusi. Lalu Pak RK sama saya bikin video kan, akan dicarikan solusi. Nah lalu Pak RK ketemu sama bupati. Saya nggak tahu ngomongnya apa, tapi akhirnya Pak RK nelfon saya, Kang, sepertinya saya merestui pengunduran diri ya Kang karena tidak ada solusi. Oh siap Pak Gubernur, siap. Ya sudah. Gitu. Setelah ketemu dengan Ibu Bupati. Iya, Ibu Bupati. Ini saya kan nggak lagi menyalahkan, nggak lagi mencari kambing hitam karena memang saya tumpahkan kesalahan ke saya. Memang saya yang jadi martirnya aja lah. Udahlah gitu loh. Udah setelah lah, lu semua itu yang baik-baik, gue yang jelek-jelek udah. Udah selesai kan gitu loh. Tapi kalau ada tanya kenapa, ini saya jelasin gitu loh. Kalau Anda nggak nanya, oh dasar kamu tidak bisa mengemana-mana, boleh kamu bilang begitu. Oke. Jadi kedepannya mau ngapain nih? Tadinya saya kapok? Enggak, tidak kapok. Karena saya malah pengen ngajakin orang-orang yang peduli. Peduli nggak sama masyarakat? Peduli. Sama Indonesia beneran? Peduli. Sayang sama masyarakat Indonesia yang pada susah itu sayang. Gue peduli. Ayo terjun ke politik. Kita benahi dari dalam. Saya kekurangan teman-teman yang peduli gitu loh. Saya rasa Anda adalah uang 100 juta, 200 juta di tabungan ada kan lah ya gitu loh. Saya juga ada lah gitu loh. Jadi kita untuk makan cukup kan? Cukup. Banyak orang yang masih susah makan loh.
dan kita bisa berbuat lebih. Ayo kita benahi dari dalam. Karena kalau cuma sendiri, cuma bertiga, berempat, itu akan susah. Karena berarti itu lu masih pengen di politik ya? Harus kita perjuangkan. Karena begini, saya tahu Dr. Richard Lee adalah orang yang sangat baik. Ketika Anda duduk di sini, ini logika yang saya ulang-ulang ya. Duduk di sini, lalu lihat anak kecil nyebrang. Anak kecil nyebrang jalannya rame. Anak kecilnya tuh kebingungan, terus jalannya rame banyak mobil. Anda kan orang baik. Nggak pernah kan dorong anak kecil ke jurang, nggak pernah kan mukulnya anak kecil. Tapi ketika melihat anak kecil lagi jalan di jalan yang rame, Anda diam saja, terus anak kecil ketabrak, Anda salah apa benar? Jadi ikut salah ya, karena pembiaran. Ketika Anda melihat masyarakat sedang dibodohi oleh oknum-oknum pejabat yang korup, oknum ya, lalu Anda diam saja dan Anda punya kemampuan, Anda punya popularitas, Anda punya dana, dan Anda diam saja, nilai saja diri sendiri. Nah, ini orang baik atau tidak? Oke. Gitu. Jadi maksud saya, ayo kita kumpulin orang banyak. Karena namanya kalau kita bicara di DPR itu kolektif kolegial. Keputusan itu nggak bisa keputusan pribadi, harus bersama-sama. Semakin banyak orang baik, maka semakin bagus keputusannya. Semakin sedikit orang baik, maka semakin sedikit keputusan. Iya, gitu. Paling enak sebenarnya adalah pemegang keputusan single. Iya, itu kalau jadi bupati, gubernur, wali kota, atau apalagi presiden ya. Jadi tetap masih mau. Iya. Dan aku ngajak, ayo. Serius, beneran deh. Gue jadi wakil lo ya? Atau paling nggak jadi dewan dulu deh. Jadi dewan dulu lah. Supaya kita tahu dari anggaran. Kenapa waktu itu saya pernah menantang 50 anggota dewan DPRD Indramayu itu menantang secara retorika lah ya. Karena saya tahu anggarannya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa kok saya nggak punya ajudan, kok saya nggak punya satpol PP, kok saya nggak punya tukang ketik. Saya tahunya ada anggarannya di DPR. Kan dianggarkan kan itu loh. Bahkan saya bedah anggaran ini. Anggaran kesekdaan sekian miliar. Saya punya anggarannya. Ini anggaran kan Anda yang ketok palu. Kenapa tidak nyampe ke sini? Kalau nggak nyampe ke sini, maka kalau ada laporannya, maka fiktif. Karena pernah di DPR. Jadi saya alangkah kerennya kalau kita jadi anggota DPR dulu. Belajar dulu, habis itu baru jadi ini. Iya, dari sisi dapur lah. Terus lu pengen jadi apa nih sekarang? Balik ke DPR atau jadi pengen ngelamar di mana nih? Yang kontestasi yang paling dekat adalah DPR dulu. 2024 Februari akan ada pemilihan DPR. Mungkin kita bisa ikutan DPR di situ. Setelah itu baru nanti mungkin akan lanjut ke pilkada itu Oktober 2024. Tapi ini main film. Ya kan dapur harus ngebul dong. Secara saya udah berkurang uang 1 miliar semenjak menjabat. Jadi paling nggak ya cari-cari honor lah. Duit lagi lah gitu. Paling nggak buat makan lah, buat dapur supaya ngebul kembali. Enakan jadi artis atau enakan jadi pejabat sih? Enakan jadi artis. Kalau enakan ya jadi artis. Jadi artis itu enak banget. Datang ke lokasi syuting, dilap-lapin mukanya. Terus, Mas mau minum apa? Bukannya sama, jadi pejabat lebih enak lagi dipijitin. Pijitnya lain ya kayaknya. Jadi begini, ketika saya tiba-tiba lagi males-malesin syuting, males banget, terus oke, syuting, Mas Luki, oke, action, terus saya ala kadarnya cut, Mas kurang bagus Mas, tapi udahlah saya gini aja udah maksimal, hasilnya sinetron yang tidak bagus, cuman sinetron yang nggak bagus, yang nonton sinetronnya nggak bagus, ganti channel. Tapi kalau pejabat males-malesan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak bagus, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan pengelolaan uang ini tuh uang rakyat. Kalau sinetron bukan uang rakyat kan? Jadi maksud saya uang produser. Produser kan itu udah kaya lah produser. Jadi maksud saya kalau enakan jadi artis karena kita tidak ada beban. Bebannya beban kayak di calling ya datang kan gitu. Tapi kalau pejabat kan setelah kita datang, kita rapat, kita menghasilkan suatu keputusan, kesimpulan dan diaplikasikan ternyata menyangkut hajat hidup orang banyak yang akhirnya mereka jadi susah, mereka jadi apa gara-gara keputusan kita yang nggak mau mikir banyak gitu loh. Oke. Terakhir Mas, banyakkan duit artis atau banyakkan duit pejabat? Kalau dari sisi pejabat yang benar dan lempeng ya, kita bisa lihat kok berapa sih gaji presiden, berapa sih gaji menteri, berapa sih gaji apalagi bupati dan wali kota. Pendapatan-pendapatannya menurut saya katakanlah 200 juta per bulan ya. Ini kerennya nih ya. Bupati aslinya nih dengan tunjangan 200 juta per bulan. Menurut saya masih begitu artis. Artis kalau kita stripping satu sinetron itu satu episode kita bicara murahnya lah 10 juta aja. Berarti sebulan kan udah ketemu angka 300. Belum lagi nanti ada endorsement, ada iklan dan lain-lain. Bisa sampai 500 juta satu bulan. Sementara kalau bupati yang bener ya maksimal 200 lah. Tapi ya kan? Kesempatan korupsi itu ada. Nah, kalau korupsi kan unlimited. Iya kan? Unlimited. Dia mengelola banyak kalau kesempatan korupsi itu sangat banyak. Korupsi yang paling paling jahat nih. Suruh bikin pembagian misalnya 500 paket nih. Sembako lah, ini bahasa gampang, 500 paket sembako. Lalu dibikin cuma 300, tapi di medianya banyak.
Maka kan seolah-olah bahwa wah masif, padahal udah ada 200 yang diambil. Oke, jumlahnya tetap 500. Isi paketnya apa? Maksudnya harus isi paketnya dikurangi lagi. Iya, bisa dikurangi lagi. Itu yang simpel ya. Lu belum lagi bicara yang lain lah. Jadi kalau pejabat mau korupsi, ya banyak banget lah, banyak banget celahnya. Dan itu saya rasa bahwa KPK pun atau lembaga apapun akan sulit karena itu jelimet dan itu uangnya kan banyak, triliun. Dan mata titik artikelnya kan banyak. Jadi memang harusnya bahwa harus ada kesadaran internal sebenarnya bahwa landasan hukum itu kan dibuat karena murni dari, maksudnya ada itikat baik, lalu itikat baik itu dikristalisasi dalam bentuk hukum, poin-poin. Nah kalau itikatnya nggak baik, hukumnya itu bisa dimanipulasi, ya kan? Tapi kalau itikatnya baik, kita tinggal cari yang nah terus bagaimana cara kita bisa berbuat baik? Ya itu tadi kembali ke murni kita. Murni kita tujuannya apa kan itu? Mari murnikan niat. Makanya kalau misalnya saya ngajak dokter, yuk kita ke politik. Kalau dokter memang cuma mau cari uang, ini udah benar. Ya kan bikin krim, bikin apa, terus banyak orang. Menurut saya itu udah benar lah pengusaha kan gitu. Tapi kalau memang pengen mengabdi di masyarakat, dapat uang nggak? Dapat. Itu sekedar untuk mengganti daily life kita lah. Untuk hidup cukup lah gitu loh. Untuk hidup cukup. Kalau kita bicara 200 juta, menurut saya itu biasa-biasa saja kalau konteksnya sebagai pengusaha ataupun artis ya. Tapi kalau bicara tentang petani dan nelayan yang mereka yang membayar kita dengan keringat mereka, menurut saya itu terlalu besar. Gitu. Jadi kembali dari sisi mana kita melihat kan gitu. Luar biasa. Thank you Mas Luki sudah datang ke sini. Sudah berbagi dengan masyarakat juga supaya masyarakat tahu ya apa yang terjadi sebenarnya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak kapok dan mudah-mudahan tetap jadi pimpinan yang amanah nanti ke depannya. Belum dijawab pertanyaan saya, mau ikutan nggak ke politik? Boleh. Ya kita mau terjun ke politik. Thank you semua ya.